Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Azara dengan NPM 2516051085 Rek E dengan dosen pengampu Muhammad Iqbal Harori SAB. Ilmu ekonomi penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan dihadapkan dengan kegiatan ekonomi. Ekonomi sudah dimulai dari kita masih berada di dalam kandungan orang tua, bahkan jauh sebelum itu. Proses ekonomi terus berjalan. Contohnya, mengkonsumsi makan itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Jadi, gak heran bila ilmu ekonomi dipelajari di bangku sekolah dan kuliah, dan sekarang semakin banyak orang yang memilih ilmu ekonomi sebagai bidang studi yang ia tekuni. Ekonomi secara umum didasarkan pada pembelajaran mengenai komponen dan fungsi dari pasar tertentu yang melibatkan penawaran, permintaan, dan dampak dari konsep kelangkaan. Sementara itu, ekonomi yang ada di dalam bisnis akan lebih berfokus pada berbagai elemen hingga faktor yang ada dalam kegiatan operasional bisnis itu sendiri. Nah, jadi ekonomi bisnis diartikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mempunyai tujuan utama untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap bisnis kuantitatif. Nah, perbedaan antara mikroekonomi dan makroekonomi dapat dilihat dari ruang lingkupnya. Ekonomi makro membahas ruang lingkup yang besar atau luas dalam suatu negara, sedangkan ekonomi mikro membahas ruang lingkup yang lebih kecil atau sempit seperti perusahaan rumah tangga dan individu. Selain itu, perbedaan dapat dilihat dari segi harganya. Ekonomi makro nilai suatu komoditas ditinjau secara agregat, sedangkan ekonomi mikro nilai suatu komoditas ditinjau dari barang tertentu saja. Dan terdapat perbedaan lainnya seperti unit analisis ekonomi makro yang lingkup kegiatannya secara menyeluruh dan ekonomi mikro secara individual. Sedang yang terakhir yaitu perbedaan pada tujuan analisis. Ekonomi makro berfokus pada pengaruh kegiatan terhadap perekonomian secara menyeluruh, sedangkan ekonomi mikro menganalisis cara mengalokasikan sumber dayanya. Nah, investasi itu merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Investasi juga merupakan salah satu faktor penggerak dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan, mengedepankan pembangunan rendah karbon, serta inklusif secara sosial. Contohnya, pada 1 Oktober 2025, Indonesia siap tampil sebagai pemain kunci dalam agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dunia. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi persiapan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2025 yang digelar di Jakarta. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, serta Kadin Indonesia akan menggelar ISF 2025 sebagai langkah strategis kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendorong isu keberlanjutan. Nah, melalui pertumbuhan ekonomi hijau, diharapkan sektor industri ekonomi itu dapat terintegrasi untuk mewujudkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi, serta dapat menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan membangun ekonomi hijau. Ekonomi biru adalah suatu kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun digunakan oleh penduduk setempat dan tak terbatas dengan sumber daya alamnya saja. Misalnya, ekonomi biru yang tidak hanya terbatas pada sektor perikanan dan budidaya air saja, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi segi pariwisata, transportasi, hingga pertambangan. Contohnya, pada 4 November 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menegaskan pentingnya tata ruang laut sebagai fondasi pembangunan ekonomi biru berkelanjutan di Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, Abdi Tunggal Priyato, dalam The Fifth International Conference on Sustainable Infrastructure and Built Environment atau SIBE 2025 yang digelar di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menegaskan pentingnya tata ruang laut sebagai fondasi pembangunan ekonomi biru berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, ekonomi biru juga bisa didefinisikan sebagai segala kegiatan ekonomi yang berlangsung pada wilayah kelautan. Menurut The Jakarta Post, Indonesia menghadapi tantangan yang membuat pertumbuhan ekonominya lambat bersaing dengan negara maju seperti Singapura atau Korea Selatan.
Ranking daya saing global IMD World Competitiveness 2025 menempatkan Indonesia turun ke posisi 40 dari 27 pada 2024 akibat penurunan di pilar efisiensi pemerintah, bisnis, dan infrastruktur. Konsumsi rumah tangga menjadi melemah 4,89% dan ketergantungan ekspor komoditas membuatnya rentan terhadap tekanan global seperti perang tarif. Provinsi Lampung menghadapi ketimpangan struktural yang membuatnya sulit bersaing dengan negara maju seperti Singapura atau Korea Selatan, meskipun potensi agraris dan maritimnya melimpah. Data BPS Maret 2025 menunjukkan Lampung peringkat 7 provinsi termiskin nasional dengan 10% penduduk miskin atau 887.000 jiwa. Akibat lapangan kerja, dominan sektor primer rendah, produktivitas, dan SDM tidak sesuai potensi. Kabupaten Lampung Utara menghadapi masalah struktural kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung atau sekitar 15,78% penduduk miskin per September 2025 menurut BPS. Membuatnya lambat bersaing dengan wilayah maju seperti Bandar Lampung atau Jabodetabek. Dominasi sektor pertanian primer atau padi dan jagung dengan produktivitas rendah dan minim pengolahan nilai tambah menyebabkan PDRB per kapita hanya 25-30 juta rupiah, jauh di bawah rata-rata provinsi 50 juta rupiah. Pada pertemuan awal, dosen menyampaikan pengenalan mengenai mata kuliah ekonomi bisnis, termasuk ruang lingkup, tujuan pembelajaran, serta pentingnya mata kuliah ini dalam memahami dinamika ekonomi dan dunia usaha. Selain itu dibahas pula mengenai penerbitan buku ekonomi dan bisnis sebagai referensi utama perkuliahan. Pada kesempatan ini, dosen juga menjelaskan berbagai hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh mahasiswa, baik dalam konteks akademik maupun etika perkuliahan, guna membangun sikap profesional dan bertanggung jawab. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta untuk memaparkan dan mendiskusikan berita ekonomi yang sedang terjadi pada saat itu. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam memahami isu ekonomi aktual, menganalisis dampaknya terhadap perekonomian nasional maupun dunia usaha, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap fenomena ekonomi yang berkembang. Lalu salah satu pertemuan setelahnya itu perkuliahan ditiadakan atau diliburkan karena adanya kegiatan BFG. Lalu pada pertemuan berikutnya, mahasiswa melakukan kegiatan wawancara dengan pihak galeri. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara langsung mengenai pengelolaan usaha, strategi investasi, serta peran galeri dalam kegiatan investasi. Lalu selanjutnya mahasiswa melakukan wawancara dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dari hasil wawancara tersebut, mahasiswa itu diwajibkan untuk menyusun laporan kewirausahaan yang memuat profil usaha, proses produksi, strategi pemasaran, tantangan Selanjutnya, mahasiswa melakukan wawancara dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dari hasil wawancara tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun laporan kewirausahaan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik kewirausahaan secara nyata. Lalu pada pertemuan terakhir, dilakukan diskusi kelas terkait isu ekonomi dan sosial, khususnya mengenai bencana banjir di Sumatera serta melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai 16.676 per dolar Amerika Serikat. Diskusi ini membahas dampak bencana alam terhadap aktivitas ekonomi serta faktor-faktor yang memengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah dan implikasinya terhadap perekonomian nasional.